Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Yang artinya halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini Gamun Movie akan menggarap seluruh episode yang ada pada film SPY X Family. Karena sekarang Gamun Movie tidak suka main part-partan, jadi saya coba rangkum seluruh episodenya untuk kalian. Sebetulnya SPY X Family ini masih berstatus ongoing, tapi tak masalah, saya bakal nggarap episode 1 hingga yang sudah tayang. Nah, jadi SPY X Family mengisahkan seorang mata-mata terampil bernama Twilight. Dirinya ditugaskan untuk melaksanakan misi rahasia kelas kakap, yaitu Operasi Strike. Ia harus menyelidiki rencana seorang pria ketua partai yang berbahaya yang dapat mengancam perdamaian antara negeri barat dan negeri timur. Dalam menjalankan misi ini, Twilight diharuskan memiliki istri dan anak palsu, karena pria itu jarang menunjukkan dirinya kepada publik. Dirinya hanya keluar saat acara ramah tamah yang diadakan di sekolah anaknya. Maka dari itu Twilight harus menyusup ke sebuah sekolahan itu dengan memiliki keluarga. Akankah misi ini akan berhasil? Sebelum lanjut ke alur filmnya, pastikan kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film anime selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Film dimulai ketika suatu organisasi sedang berunding atas kecelakaan kedutaan besar mereka. Kecelakaan tersebut diduga karena sabotase dari ekstremis sayap kanan timur, karena negeri timur menginginkan mereka berperang dengan negeri barat. Negeri barat tidak menginginkan hal itu terjadi dan menginginkan perdamaian. Karena alasan perdamaian tersebut, negeri barat akan mengirimkan Twilight untuk memata-matai ketua partai bernama Denopan Desmond. Denopan Desmond adalah orang berbahaya yang mengancam perdamaian barat dan timur. Twilight akan diutus oleh negeri barat untuk melihat gerak-gerik dari Denopan Desmond. Di sisi lain, Twilight sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan menteri mereka dari foto-foto yang memalukan. Dirinya menyamar menjadi seorang pria jahat yang ingin menjatuhkan menteri dengan cara mengambil foto menteri yang botak. Ketika Twilight pergi, akhirnya orang yang asli datang untuk meminta fotonya. Sungguh mata-mata yang cerdik dalam menjalankan tugas. Selain itu, Twilight menyamar menjadi Robert, kekasih dari anak si pria tadi. Twilight langsung memutuskannya dan pergi meninggalkannya. Dan pada akhirnya misi menyelamatkan menteri dari foto-foto harga dirinya terselamatkan. Twilight diberi misi kembali yang dimana isi misinya ada di sebuah koran yang mereka tukar. Misi berikutnya adalah mengawasi gerak-gerik dari Denopan Desmond, karena Desmond jarang menunjukkan diri dan hanya keluar saat acara ramah tamah di sekolahan anaknya saja. Maka dari itu Twilight diharuskan untuk mencari anak yang harus didaftarkan ke sekolahan anak Desmond berada, agar dirinya bisa mudah menyelidiki gerak-geriknya. Akan tetapi pendaftaran akan ditutup setelah seminggu kemudian. Twilight yang kaget dan kesal merobek koran tersebut, karena secara logika dirinya tidak bisa membuat anak dalam waktu seminggu. Singkat cerita, Twilight pergi ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi anak. Pengurus panti itu langsung menawarkan anak yang akan diadopsi. Ternyata Anya lah yang ditawarkan oleh pengurus panti itu. Katanya Anya adalah anak yang pintar dan sopan. Padahal dalam hati si pengurus panti dirinya tidak tahan dengan sikap Anya. Anya ini adalah seorang anak yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Dirinya dulu adalah kelinci percobaan untuk mencoba eksperimen suatu organisasi. Dan eksperimen yang secara kebetulan membuat dirinya bisa membaca pikiran. Beberapa anggota organisasi itu memerintahkan Anya untuk tidak memberitahu siapapun soal kemampuannya. Dan meminta kepada Anya agar kemampuannya harus digunakan bagi perdamaian dunia. Anya langsung menunjukkan sebuah teka-teki silang agar Twilight terkesan padanya. Pada akhirnya Anya yang membaca pikiran Twilight langsung menyelesaikan teka-teki silang tersebut. Mission waku-waku. Anya sangat suka menonton film SPY Watch. Akan tetapi Twilight yang ingin membuat identitas untuk Anya akan pergi keluar. Anya yang tahu kalau dirinya ingin berpetualang, akhirnya Anya ingin ikut dengannya. Anya mendengarkan suara isi hati Twilight yang membawa kata-kata musuh. Anya yang kaget langsung waspada dan bersembunyi. Twilight tidak ingin membuat hubungannya renggang karena demi perdamaian dunia. Saat Anya mendengar suara isi hatinya membawa perdamaian, akhirnya Anya memberitahu makanan kesukaan Anya. Akhirnya Twilight langsung membelikannya kacang kesukaannya. Peanuts.
Nah, karena Twilight yang tidak ingin hubungannya menjadi renggang, pada akhirnya Twilight membaca-baca semua buku tentang orang tua dan anak. Keesokan harinya, Anya disuruh belajar untuk persiapan ujian. Namun Anya menolaknya, karena dengan kepedeannya Anya bisa menjawab soal ujian dengan cara membaca pikiran saja. Twilight yang kesal ingin pergi keluar dan melarang Anya untuk ikut dengannya. Anya terus membuntuti Twilight. Hingga pada akhirnya Anya dikunci dengan barikode yang menghalangi pintu depannya. Twilight meminta formulir pendaftaran nomor peserta dan soal ujian masuk kepada Franky. Nah, dia adalah seorang informan yang handal rekan dari Twilight. Franky juga mendapatkan sedikit informasi kalau Anya sering berpindah-pindah panti asuhan. Di sisi lain, Anya yang merasa bosan menemukan alat khusus komunikasi milik Twilight. Alat itu terkunci namun Anya bisa membukanya karena sebelumnya dirinya tahu PIN tersebut dengan membaca pikiran Twilight. Anya yang menggunakannya mengundang ekstremis bagian timur mendapatkan sinyal pancaran dari alat yang Anya gunakan. Ternyata pria tadi adalah ekstremis bagian timur. Setelah melacak asal dari pancaran tersebut, pria itu menyuruh anak buahnya untuk mendatangi tempat keberadaan alat itu. Singkat cerita, Twilight pulang ke rumahnya. Akan tetapi keadaan rumahnya sangat sunyi tak bersuara. Setelah menaklukkan mereka, Twilight mencari Anya. Karena Twilight lengah dirinya diketik, diburi, dan Twilight pun pingsan. Anya disekap oleh pria politikus yang kejam. Tidak lama kemudian anak buahnya membawa Twilight. Tapi di saat dibuka penutup kepalanya itu adalah anak buahnya sendiri. Semuanya panik dan Anya menghilang. Anya dibawa kabur oleh Twilight yang menyamar sebagai anak buah bos politikus. Tapi Anya tidak pernah keliru. Dirinya tahu kalau yang membawanya adalah ayah angkatnya. Anya diberi sebuah tulisan dan menyuruhnya pergi untuk memberikan surat itu kepada polisi. Anya tahu kalau setelah memberikan surat itu, Anya akan diantar ke sebuah panti asuhan kembali. Setelah menghabisi semua anak buah dari bos politikus itu, Twilight memberinya peringatan agar tidak pernah ikut campur dengan urusannya lagi. Twilight pergi dari tempat itu dan ternyata Anya masih berada di situ. Twilight beralasan kalau dirinya sudah belanja tapi tempat pembelajarannya sudah bangkrut. Anya yang tahu pikiran ayahnya, berbohong juga kalau dirinya main petak umpet bersama om-om. Ujian masuk sekolah akhirnya dimulai. Anya yang membaca pikiran orang lain ternyata sia-sia. Orang-orang di sekitarnya juga merasa pusing dengan soal tersebut. Dan akhirnya Anya mengisi soal itu dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri. Twilight mencari nomor peserta Anya dan ternyata Anya lolos ujian. Misi mencari anak selesai. Dan selanjutnya Twilight mencari seorang ibu untuk Anya. Karena tes wawancara selanjutnya mewajibkan kehadiran kedua orang tua. Franky ingin membantu Twilight dengan cara menjadi ibu dari Anya. Tapi penampilannya yang seperti bencong pertigaan ditolak oleh Anya. Singkat cerita, Franky membawakan sebuah dokumen yang berisi para wanita lajang untuk dijadikan istri Twilight. Di sisi lain, wanita yang bernama Yor selalu dibully oleh temannya karena Yor tidak memiliki kekasih. Salah satu temannya bernama Camilla mengundangnya ke acara pesta akhir pekannya dan berharap dirinya bisa membawa seorang kekasih. Pada malam hari, adiknya yang bernama Yuri menelponnya untuk menanyakan keadaannya. Yuri ditawarkan naik jabatan oleh bosnya. Akan tetapi Yuri masih menunda jabatan itu sebelum kakaknya bisa mempunyai kekasih yang baik. Mereka berdua adalah seorang PNS. Dan mau tidak mau Yor berbohong kepada Yuri kalau dirinya sudah punya kekasih. Yor sangat panik karena dirinya harus segera memiliki kekasih sebelum pestanya Camilla. Tidak lama kemudian dirinya ditelepon kembali. Akan tetapi kali ini adalah bosnya. Bosnya menyuruh Yor untuk membunuh pengkhianat negara yang berada di Hotel Royal kamar 1307. Ternyata Yor adalah seorang wanita pembunuh bayaran yang memiliki sebutan Putri Duri. Singkat cerita, Twilight pergi ke sebuah penjahit untuk pakaian Anya. Tidak lama kemudian Yor datang ke tempat yang sama. Yor diperhatikan oleh Twilight dan ternyata dia berada di daftar dokumen wanita lajang dan tidak pernah melakukan hal yang mencurigakan. Yor selalu merasakan dirinya diperhatikan oleh Twilight langsung bertanya. Twilight sampai kaget mengapa dirinya bisa tahu kalau dia sedang diperhatikan. Yor ingat dengan perkataan Camilla. Akan tetapi saat dia ingin mengatakan sesuatu, Anya datang memanggilnya ayah. Yor tidak ingin menjadi seorang pelakor.
Dirinya berkata dalam hatinya kalau dia adalah pembunuh bayaran. Anya yang mendengar pikirannya langsung kaget. Anya malah berpikir seorang mata-mata dan pembunuh bayaran itu keren. Korosia. Anya. Anya yang ingin memiliki ibu seperti itu langsung bersandiwara kalau dirinya menginginkan sosok ibu. Saikoishi. Pada akhirnya Yor yang tahu kalau dirinya duda ingin mengajaknya menjadi pacar bohongan. Twilight yang memiliki misi mencari istri juga akhirnya menyetujuinya. Dengan syarat Yor menjadi ibu dari Anya. Cici Usotsuki. Pada malam hari Twilight mendapatkan misi tambahan, yaitu dirinya harus merebut kembali karya seni yang dicuri dari barat dan membasmi jaringan penyelundupnya. Twilight ditemani oleh Franky. Setelah berhasil merebut barangnya, Twilight mengambil satu buah cincin untuk diberikan kepada Yor. Di sisi lain, Yor yang memiliki janji untuk pergi ke pesta menunggunya di sebuah jalan. Yor menunggunya kelamaan. Yor berniat pergi sendiri karena telah merasa dipermainkan. Semuanya menanyakan kekasih dari Yor. Karena demi membangun hubungan baik dengan rekan kerjanya, Yor bersikap biasa saja demi adiknya. Seorang lelaki bernama Dominic kepercayaan Yuri sangat penasaran dengan kekasih Yor. Akan tetapi Dominic adalah kekasihnya Camilla. Jadi Camilla melarangnya dekat-dekat dengan Yor. Ketika Yor akan pulang dengan membawa kekecewaan, Twilight datang dengan kondisi kepala yang berdarah. Twilight mengaku kepada semuanya kalau dirinya adalah suaminya. Camilla sangat kesal karena tahu Yor telah memiliki suami. Camilla tidak terima hingga dirinya berniat buruk kepada Yor. Yor yang ahli bela diri menggunakan kakinya. Camilla yang masih tidak terima memberitahu Twilight kalau Yor adalah wanita bayaran untuk pemuas laki-laki. Padahal yang sebenarnya adalah Yor ini adalah pembunuh bayaran. Twilight sangat bangga kepada Yor dan langsung mengajak Yor pulang. Akan tetapi di saat mereka berdua pulang, sisa-sisa orang penyelundup tadi masih mengincar Twilight. Tapi di saat tengah pelarian, Yor mengatakan kepada Twilight untuk segera mengurus pernikahannya. Karena tadi dirinya mengaku sebagai suaminya di depan rekan kerjanya. Akan tetapi demi kelancaran misi mereka berdua, Twilight langsung melamarnya. Pada akhirnya Twilight telah memenuhi syarat untuk masuk ke tes wawancara sekolah ternama. Dengan latar belakang mereka masing-masing yang saling menjaga rahasia mereka. Tapi tidak untuk Anya, karena Anya tahu latar belakang mereka semua. Pada akhirnya Yor tinggal bersama Twilight dan Anya. Di saat Anya ingin memindahkan barang milik Yor, Anya dilarang untuk memegangnya. Dalam hati Yor di situ terdapat benda beracun hingga bisa membunuh gajah sekalipun. Pada akhirnya mereka bertiga menjadi keluarga Porger, yaitu Lloyd Porger, Yor Porger, dan Anya Porger. Mereka bertiga memiliki latar belakang yang berbeda dan saling menyembunyikan pekerjaan asli mereka. Twilight langsung menguji mereka untuk tes wawancara. Twilight hampir saja menyerah karena jawaban mereka kurang memungkinkan. Twilight berpikir kemungkinan menguji mereka terlalu cepat. Pada akhirnya dia mengajak mereka berdua jalan-jalan keluar. Yor pergi ke tukang jahit untuk memilih baju yang cocok untuk tubuhnya. Di saat tukang jahit itu menawarkan warna biru, Yor menolaknya karena dia suka warna merah dan hitam. Dalam pikirannya berkata kalau dia membunuh dan terkena cipratan darah pasti akan kelihatan. Anya yang mendengarnya pun kaget. Mereka mencari angin segar untuk dirasakan. Namun tidak lama kemudian seorang nenek-nenek dijamret dan Yor langsung melompat untuk menolong nenek tersebut. Karena kehilangan jejak, Anya langsung menggunakan kemampuannya untuk membaca pikiran setiap orang. Pada akhirnya Anya berhasil menunjuk orang yang melakukannya. Nenek itu pun akhirnya berterima kasih. Arigatou ne, ii otoko da ne. Arigatou, Yor-san. Mereka melanjutkan tes wawancara dan Anya berhasil menjawab sebagian yang menurut Twilight itu bagus. Singkat cerita, wawancara masuk sekolah bergengsi pun telah tiba.
Dengan kemampuan mata-mata Twilight, dia merasakan ada yang sedang mengamati mereka bertiga. Ternyata sebelum masuk tes wawancara juga mereka sedang dinilai dari cara mereka jalan ke anggunannya. Dan ini adalah master pengawas asrama di Akademi Eden. Dirinya hanya memilih orang-orang yang memiliki keanggunan yang tinggi. Master itu kaget melihat keluarga Porger hormat kepada patung pendiri asrama tersebut. Kagecabi. Demi menguji keanggunan Porger, mereka mengirimkan satu murid agar berpura-pura terjebak di sebuah solokan dan membuat pakaian keluarga Porger kotor. Karena pakaian Twilight itu kotor, Master langsung akan mengeluarkan mereka. Ternyata keluarga Porger telah menyiapkan pakaian lain dan Master pun kaget. Karena tidak saja puas, Master itu akhirnya menguji dengan ujian yang lebih ekstrim. Naochi kaetta. Karena keluarga Porger sangat anggun, mereka lolos penilaian oleh Master dan menyuruh mereka pulang untuk ganti pakaian. Karena keluarga Porger telah mengantisipasinya, mereka pun langsung mengganti pakaiannya. Pada akhirnya keluarga Porger tes wawancara. Orang yang mengetes mereka ada Master 5, dia adalah guru mapel bahasa Inggris yang sangat jujur, kalem, dan kooperatif. Ada juga Master 2, dia adalah guru mapel ekonomi yang sangat sombong, serakah, dan serampangan. Dia adalah anak tunggal kepala sekolah sebelumnya. Dan yang terakhir Master, dia adalah guru mapel sejarah yang sangat anggun. Setelah selesai wawancara, Master 2 menanyakan soal ibu kandung Anya. Anya malah menangis dan membuat Master 2 merasa menang. Karena di asrama itu tidak boleh ada yang menangis. Maka Master 2 yang sombong itu berkata yang menyakiti hati. Keluarga Porger sangat kesal hingga Twilight menonjok sebuah meja hingga hancur dan berkata kalau di situ ada nyamuk. Keluarga Porger keluar dan Master 2 sangat marah. Master pun kesal kepada sikap Master 2 karena telah melukai perasaan seorang anak. Tak peduli Master 2 adalah anak mantan kepala sekolah, Master pun langsung menonjoknya. Twilight merasa gagal menjadi mata-mata karena membawa perasaan ke dalam misinya. Anya yang merasa bersalah meminta maaf kepada ayahnya. Twilight yang berpikir kemungkinan lolos mereka hanya sedikit dikuatkan oleh Anya. Karena master-master berkacamata sangat baik. Demi masa depan yang cerah, mereka bersulang dan foto keluarga mereka tiba-tiba jatuh. Singkat cerita, hari pengumuman penerimaan murid Akademi Eden telah tiba. Akan tetapi mereka mengalami hal buruk sebelum tahu pengumumannya itu. Anya. Bunda. Dan ternyata nama keluarga Porger tidak ada dalam mading. Anya menangis gara-gara menginjak Tapi master sekolah itu menahan keluarga Porger untuk tidak pulang terlebih dahulu karena ada yang harus mereka bicarakan. Ternyata keluarga Porger bisa saja diterima jika ada satu murid yang mengundurkan diri. Yor langsung menghayal untuk membunuh keluarga yang diterima itu. Tapi Yor mengurungkan niatnya untuk tidak melakukannya. Ikenieru-san. Keluarga Porger disuruh menunggu telepon panggilan untuk memastikan dirinya diterima atau tidak. Anya gokakunya. Di 3 hari kemudian itu, Twilight menerima telepon dan isi teleponnya itu adalah kelulusan mereka. Mereka sangat senang dan tiba-tiba datang si Frankie. Anya memperlihatkan film SPY dan meminta Twilight menjadi bondoman untuk menyelamatkan putri yaitu Anya sendiri. Awalnya ditolak oleh Twilight dan membuat Anya menangis. Tapi Frankie malah menjadi kompor untuk Twilight bisa memenuhi keinginan Anya yang sudah berjuang untuknya. Pada akhirnya Twilight sebagai agen petang meminta bantuan kepada agen lain untuk membantu keinginannya. Pada malam hari kapal untuk mereka pergi ke istana telah tiba. Setelah Anya tahu istananya sepi, Anya sedih karena bondomen tanpa musuh itu tidak seru. Akhirnya Twilight meminta bantuan agen lain untuk berpartisipasi untuk memenuhi keinginan Anya. Dan demi keberlangsungan misi operasi Strike, semua agen akan membantu Twilight. Dan akhirnya Twilight pun langsung berperan menjadi bondomen dan Frankie sebagai penjahatnya.
魔女なのに物理攻撃。 Saat raja terakhir yaitu Franky, Bondoman langsung memukul Franky. Pada akhirnya tugas menjadi Bondoman selesai. Itu semua agar Anya bisa semangat masuk sekolah. Singkat cerita, Anya mengukur tinggi badannya untuk seragam sekolah Eden. Akan tetapi tukang jahit itu berkata untuk sekolah di situ harus berhati-hati karena banyak kasus penculikan bagi murid-murid asrama tersebut. Mereka menculik karena tahu kalau murid Eden pastinya adalah seorang anak orang kaya. Twilight mengajak mereka makan di restoran. Dan ternyata makanan milik Twilight adalah panggilan untuknya. Twilight meminta kepada Yor untuk menjaga Anya sedangkan dirinya bekerja. Namun ternyata Twilight pergi menemui kepada seorang agen penanggung jawab yang dimana dia kesal kenapa Twilight menghabiskan anggaran hanya demi sebuah sewa istana. Tapi hal itu Twilight lakukan demi sebuah kelancaran tugasnya. Twilight diberitahu kalau Desmond jarang keluar kandang. Dirinya hanya akan datang setelah acara ramah tamah. Namun bukan hal yang mudah bagi semua murid untuk bisa datang ke acara tersebut. Mereka harus bisa mengumpulkan 8 penghargaan yang disebut Stella. Stella hanya bisa didapatkan kepada murid yang nilainya memuaskan atau pelayanan terhadap masyarakat. Dan sebaliknya, jika murid itu mendapatkan 8 Tonitrus, maka akan dikeluarkan tanpa kompromi. Tonitrus didapatkan jika salah satu murid dicap buruk oleh gurunya. Di sisi lain, Anya menunjukkan kalau dirinya adalah murid Eden kepada semua orang. Setelah selesai, mereka berdua belanja ke salah satu supermarket. Di saat Anya keluar duluan, Anya malah diculik. Semua makanannya hancur karena telah berkelahi. Pada akhirnya Anya yang melihatnya ingin belajar bela diri kepada ibunya. Saat Twilight pulang ternyata Anya sedang dilatih oleh ibunya. Hari pertama untuk semua murid Eden akhirnya telah tiba. Di saat pembagian kelas, ternyata Twilight telah merancang semuanya agar Anya bisa sekelas dengan anak kedua Desmond yang bernama Damian. Damian Desmond. クラスになるように。 Dirinya telah menyiapkan rencana B, yaitu di saat Anya tidak bisa menjadi Imperial Coral, ada rencana B atau berteman akrab dengan Damian. Di saat Anya Porger dipanggil, Anya menatap Damian. Kelihatannya Damian suka dengan Anya. Twilight melihat semua murid kelas Anya adalah anak dari orang yang berisi info semua. Maka dari itu Anya harus akrab dengan mereka semua. Tapi Anya diajak kenalan malah cuek. Damian mengaku kepada semuanya kalau dirinya adalah anak dari ketua partai Denopan Desmond. Di saat itu Damian menanyakan pekerjaan orang tua Anya. Dan akhirnya Anya menjawabnya kalau orang tuanya adalah dokter. Damian yang sombong tidak ingin berteman dengan anak orang miskin. Anya langsung dijorogin dan langsung teringat perkataan ibunya kalau dirinya harus menahan emosi. Karena ingat itu Anya malah memberikan senyuman ejekan. Damian akan menjadikan Anya sebagai bahan bulian dan Anya marah mendengar hal itu. Hampir saja Anya akan diberi 3 cap jelek. Dirinya ingat dengan perkataan ibunya. Pada akhirnya Anya berkata kalau dirinya memukul Damian dengan alasan tidak terima kalau Damian telah menginjak kaki Becky. Becky yang mendengar hal itu sangat senang dan bergembira. Pada akhirnya keluarga Porger dipanggil untuk menerima teguran. Dengan kata lain, Anya mendapatkan 1 Tonitrus jelek dari guru. Saat foto bersama keluarga murid, terlihat di situ tidak ada Denopan dan foto keluarga Porger tidak bahagia. Karena di hari pertama saja Anya sudah membuat kesalahan. Hari sekolah selanjutnya Anya disuruh meminta maaf kepada Damian demi keberlangsungan misinya. Tapi di saat Anya akan meminta maaf, Becky langsung menariknya ke kelas. ブラックベル家の娘。やばで。 Semuanya membicarakan Anya di dalam kelas karena telah memukul Damian. Anya merasa takut dan menganggap sekolahnya itu seram. Akan tetapi Becky selalu bersamanya karena kemarin dia memukul Damian demi dirinya. Saat pelajaran dimulai, Anya malah tidur. だからここの答えはこうなってここが Anya dipaksa meminta maaf oleh ayahnya dan Anya merasa sangat tertekan. なんかすごいプレッシャー感じる。決して誰にも謝りませんでした。それか。 Twilight sangat kesal kepada Becky karena telah menghalangi Anya meminta maaf. Pada akhirnya Twilight memanggil Becky untuk menjauhkannya dari Anya. Pada akhirnya saat Becky pergi, Anya langsung minta maaf kepada Damian. Di saat Anya meminta maaf dengan sungguh-sungguh, hati Damian berbunga-bunga. Akan tetapi dirinya yang gengsi tentang perasaannya langsung pergi dan menolak permintaan maaf Anya.
敗の受け入れ。 Di sisi lain, Becky marah-marah karena dipermainkan. Dan ekspresi Twilight sedih karena telah gagal menjalankan rencana B. Mau tidak mau, Anya harus belajar dan tidak boleh nonton anime. Anya yang akan membaca pikiran ayahnya malah pusing karena ayahnya memikirkan terlalu banyak pikiran. Dan pada akhirnya Anya meminta kepada ibunya untuk membantunya memikirkan soalnya. Tapi karena ibunya sering membunuh, malah cara hitungnya menggunakan tubuh yang dimutilasi. Anya langsung berlari ke dalam dan tidak mau belajar. Anya mengurung diri di kamarnya. Dan pada akhirnya Twilight meminta tips untuk menjadi orang tua yang baik. Karena sebelumnya adiknya Yor bisa berhasil karenanya. Anya yang ingat janji kepada ayahnya akan berjuang di sekolahnya langsung belajar. Sementara di luar Twilight masih meminta tips kepada Yor. Pada akhirnya Twilight langsung memanggil Anya untuk menonton film anime kesukaannya. Karena tidak ada jawaban, dirinya langsung masuk dan melihat Anya ketiduran karena telah belajar. Singkat cerita, Yor menanyakan kakaknya kepada teman baiknya. Dominic mengatakan saat di pesta, Yor telah mempunyai suami. Ternyata Yuri adalah seorang polisi rahasia yang dimana itu adalah pekerjaan rahasia yang tidak Yor tahu. Yuri menginterogasi salah satu pria yang dimana dia menjual dokumen-dokumen penting. Yor menanyakan kepadanya apakah dia tahu tentang agen senja yang alias mata-mata dari barat. Ternyata organisasi Yuri ialah musuh bebuyutan dari organisasi Twilight. 知られたくないから荒らされるかもしれないんだ。わかるかい？ Di sisi lain, Yor memberitahu Twilight jika Yuri akan datang malam ini juga. Twilight yang sigap langsung menyiapkan tempat yang mesra untuk Yuri bisa percaya kalau mereka adalah suami istri. Yuri akhirnya datang ke rumah Twilight untuk menemui kakaknya. Terlihat dari pandangan mereka masing-masing selalu waspada. Yuri menanyakan kenapa 1 tahun dirinya tidak memberitahu kalau dia telah menikah. Setelah memakan makanan Twilight, dia langsung makan dengan cepat karena enak. Tapi tidak semudah itu dirinya menerima seorang laki-laki yang bersama kakaknya. Twilight sebenarnya sudah tahu kalau dia adalah seorang polisi rahasia. Tapi logikanya mati jika telah berurusan dengan kakaknya. Pada akhirnya Yuri menceritakan saat kecil mereka adalah seorang yatim piatu dan selalu melihat kakaknya berdarah terus. Twilight sangat berhati-hati dalam menjaga lisan karena itu sangat beresiko. Pada akhirnya 1 gelas tumpah mereka tak sengaja berpegangan tangan. Akan tetapi mereka masih tersipu malu. Yuri malah curiga dan menyuruh mereka membuktikan kalau mereka benar-benar suami istri. Yuri menyuruh mereka untuk berciuman. Demi rahasia mereka tak terbongkar, mereka akan memaksakan saling mencipau. Yor meminum miras agar dirinya bisa mabuk dan melakukan hal tersebut. Yuri yang tidak sabar ingin melihatnya malah marah-marah. Tapi di saat Dimas Senti lagi mencipau, Yuri yang melihatnya cemburu dan tidak ingin hal itu terjadi. 黙ってなさいよ。待ってなくちゃね。Yuri yang kena tampol menangis karena telah menguji kemesraan mereka. Yuri yang asal ngomong langsung ditampol lagi oleh Yor. Twilight kebingungan dengan ikatan keluarga mereka. Akhirnya Twilight berusaha menetralisirkan keadaan tersebut. Yuri yang masih tidak terima dengan Twilight gak akan pulang. Namun Twilight menyuruhnya datang kembali di saat Anya sedang bangun. Di saat semuanya tertidur, Twilight iri kepada kedekatan Yor dengan Yuri. Keesokan harinya, Anya baru saja bangun tidur. Ohayou gozaimasu. Anya yang ingin sarapan mendengar isi hati Twilight, yang dimana Twilight memikirkan soal Yuri adalah polisi rahasia. Anya kaget karena mendengar kata-kata polisi rahasia. Dan Anya pun langsung kesal karena tidak dibangunkan untuk bertemu pamannya. Twilight akhirnya memiliki rasa penasaran terhadap Yuri. Dirinya sebagai mata-mata tidak boleh percaya kepada orang asing begitu saja. Twilight mengira jika Yuri itu sekongkol dengan Yor. Tapi karena tidak ada bukti, Twilight berencana untuk mencari bukti. Anya yang ingin mengatakan kalau ibunya itu baik, malah mengalihkan pembicaraan kalau makanan yang dibuat Yor itu tidak sedap. Ketika Yor akan berangkat bekerja, Twilight memberi penyadap di kerah lehernya, agar Twilight tahu apa yang akan Yor bicarakan jika tidak ada Twilight. Anya yang berkata kalau ayah dan ibunya harus berbaikan, membuat Twilight kaget. Karena instingnya sangat tajam. Di sisi lain, Yuri bersama Letnan membicarakan soal semalam. Yuri menganggap jika Twilight itu sangatlah baik. Tapi Letnan itu memberitahu tugas mereka adalah meringkus agen petang yaitu mata-mata dari barat.
Yuri yang baru ingat tidak memasang penyadap di kamar kakaknya sangat kesal. あーいや待てダメだ万が一姉さんのあんな声やこんな Tapi Yuri juga tidak ingin mendengar suara kakaknya sedang opok-opok dengan Twilight. Di sisi lain, Yor yang sedang bekerja malah menangis karena teringat kepada perannya sebagai istri yang sangat gagal. Yor akhirnya bertanya kepada Camilla dan lainnya soal menjadi istri yang baik. Tapi di sisi lain, Twilight sedang mendengarkan suara Yor lewat penyadapnya itu. Twilight sampai berpikir kenapa Yor memaksakan diri untuk menjadi istri yang baik. Padahal keluarga mereka itu statusnya palsu. Pak Kadip datang untuk memberikan sebuah surat yang harus diantarkan ke sebuah kantor pos di mana Pak Kadip menyuruh Yor. Akan tetapi Twilight yang belum percaya kepada Yor harus turun tangan dan berhadapan langsung dengan Yor. 決定打を得るにはこちらから仕掛けるしかないか。 Yor yang sudah mengantarkan suratnya ke pos langsung dihadang oleh polisi rahasia. Yang dimana polisi rahasia itu adalah Frankie dan Twilight. Mereka berdua melakukan itu untuk memastikan bahwa Yor itu sedang bekerja sama dengan adiknya atau tidak. Sembari mencari tahu jawaban apakah Yor itu tahu pekerjaan adiknya di belakang. Yor yang ketakutan dan berpikir polisi itu ingin menanyakan pernikahan palsunya, langsung berkata kalau dirinya telah menikah. Twilight yang menunggu jawaban akhirnya dijawab yang sebenarnya. Kalau dirinya hanya bekerja keras di tempatnya dan bukanlah seorang spionase. Spionase sering juga disebut sebagai pencari info. Frankie yang memaksa dirinya ngaku langsung diringkus oleh Yor. もんなまあとにかく周囲私、既婚者と相手でも私、容赦いたしません。 Twilight yang tidak mendapatkan jawaban mencurigakan langsung beralasan ternyata surat yang dia kirim hanya sebuah surat biasa. Dan pada akhirnya Yor disuruh kembali dan merahasiakan apa yang telah terjadi tadi. おいおいなんだよ Frankie melihat Twilight merasa bersalah. Frankie berkata jangan membawa sebuah perasaan di dalam misinya jika masih sayang nyawanya. Twilight yang kesal dinasehati dengan muka bajakannya langsung menarik topeng Frankie kemudian pergi. くないと思うぞ。お前が言うか Pada sore hari, mereka saling bertemu dan Twilight langsung mengambil penyadapnya kembali. Karena tidak ada yang mencurigakan dalam diri Yor. Akhirnya Twilight merasa aman karena telah tahu tidak ada ancaman dari Yor. ありがとうございます。私、 Singkat cerita, Anya pulang dan sangat bahagia karena ayah dan ibunya telah berbaikan. 仲良し Di pagi hari, Master Henderson berolahraga untuk bisa menggantikan guru olahraga yang sedang sakit. Dengan semangat juang untuk menciptakan keeleganan muridnya, Henderson memberi hormat kepada patung pendiri sekolahnya. Henderson adalah wali kelas tingkat dasar. Seorang guru lain menanyakan tentang kenapa dia memberikan 1 ton nitrus di hari pertama. Hal itu diberikan karena Anya memukul Damian. Henderson adalah guru yang sangat adil dan mementingkan する keeleganan. ことで伝統は守られ受け継がれて Di sisi lain, geng Damian menanyakan kepadanya soal kakaknya menjadi MVP di sekolah Eden itu. Dirinya memberitahu bocoran kepada Damian kalau sebentar lagi ada pertandingan lempar bola antar kelas. Siapa yang MVP di situ, dia yang akan mendapatkan Stella. MVP か。 Henderson berharap lebih kepada murid-muridnya dan menambah sejarah baru Akademi Eden. イーデン校の新たな歴史の1ページを Lagi dan lagi Anya dan Damian malah saling mengejek. Henderson yang melihatnya sangat cemas. Anya pulang ke rumah dan memberikan kabar besar kepada ayahnya. Katanya akan diadakan pertandingan olahraga lempar bola antar kelas. Anya diberitahu oleh Becky. Ibunya yang dengar itu akan melatih Anya. Karena dulu ibunya pernah memainkan lempar bola bersama Yuri. Pada akhirnya Twilight menyerahkan Anya kepada Yor. Singkatnya, Anya melatih ketenangan dan fisik. 6回。 Anya diberi gerakan mematikan oleh ibunya. Anya gambatta. Anya yang sudah percaya diri memakai ikat kepala sebagai tanda semangatnya. Ternyata Anya harus satu tim dengan Damian, yang dimana Damian benci dicampur cinta kepada Anya. Namun karena Damian ingin mendapatkan MVP, dirinya harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Sebelumnya, Damian telah berlatih keras dengan menaiki tebing walaupun sebenarnya dia naik mainan di sekolahannya.
Henderson memberitahu semua murid kalau guru penjas mereka sedang sakit. Maka dari itu Henderson lah yang akan menggantikannya. Permainan pun dimulai. Ternyata kelas Damian melawan kelas Bill. Bill adalah anak mayor tentara nasional yang berambisi menjadi MVP di sekolahannya. Sebelumnya, dia telah berlatih lebih keras dibandingkan dengan Damian. Damian melemparkan bola Kage Bunshin no Jutsu. Namun lemparannya ditangkap dengan mudah oleh Bill. Bill memperlihatkan lemparan Kage Bunshin yang sebenarnya. Salah satu temannya Damian mengorbankan dirinya untuk Damian bisa lanjut ke pertandingan selanjutnya. Bill berniat mengincar Anya. Akan tetapi Anya yang membaca pikirannya bisa tahu gerakan dan serangan Bill. Anya tersandung dan terjatuh. Di saat kesempatan itu digunakan oleh Bill, Damian yang merasa kasihan dan melihat lemparannya begitu kuat, menahan bola itu demi Anya. Anya berkata Damian itu ternyata baik, tapi Damian malah beralasan kalau dirinya hanya ingin menangkap itu dan tidak berniat melindunginya. Itu contoh laki-laki yang malu-malu badak ya. Oke, dilanjutkan permainannya yang dimana hanya tersisa Anya seorang. Anya akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya yang diajarkan oleh ibunya. Pada akhirnya permainan pun selesai, dan ternyata lemparan Anya sangat unik. Bill menanyakan soal Stella. Ternyata Stella tidak diberikan di pertandingan kecil. Henderson malah akan memberikan Tony terus karena Bill telah ngumpet. Damian yang merasa kesal kepada Anya karena telah mempertaruhkan dirinya. Anya cuma balas dengan lemparan payahnya itu. Nilai Anya sangat tidak masuk akal, yang dimana semuanya mendapatkan nilai rendah alias merah. Anya diharuskan belajar lebih giat lagi karena nilainya sangat burik. Demi mendapatkan Stella dan melancarkan operasi strike, Anya harus berusaha keras untuk mendapatkan Stella itu. Karena dari 8 Stella, keluarga Lloyd bisa bertemu dengan target yaitu Denopan Desmond. Dan untuk mencapainya, Anya harus menjadi Imperial Scoral. Stella itu juga bisa didapatkan dengan prestasi ataupun membantu masyarakat. Di dalam hati Anya, dia berkata kalau dirinya salah menyontek di saat membaca pikiran teman sekelasnya. Karena kejadian itu, Anya punya rencana untuk menyelidiki kemampuan mata pelajaran mereka agar dirinya tidak salah menyontek lagi. Dengan begitu, bisa dipastikan dirinya bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Lloyd yang melihat Anya menurun konsentrasinya saat belajar, Lloyd memiliki rencana untuk mendapatkan Stella. Lloyd berpikir dari kesenian juga bisa mendapatkan Stella, tidak harus dari nilai akademik. Ternyata Anya tidak ahli dalam kesenian dan menggantinya dengan olahraga. Anya diberi lompat tali oleh ibunya dan Lloyd teringat dengan perkataan pengurus organisasi, yang dimana putrinya harus mendapatkan 8 Stella selama 4 bulan. Keesokan harinya, Lloyd yang berpikir di sebuah seni dan lain-lain masih saja gagal, ada satu cara lagi untuk mendapatkan Stella, yaitu pelayanan masyarakat alias membantu masyarakat. Anya dibawa ke sebuah rumah sakit untuk menjadi sukarelawan. Mereka dijelaskan tugas-tugas apa saja yang ada di rumah sakit tersebut. Anya yang tidak ada bakat dalam menjadi sukarelawan di rumah sakit tersebut malah mengacaukan semuanya. Setelah merusak semuanya, Anya malah ingin ke kamar operasi dan tidak sengaja menabrak salah satu pegawai rumah sakit tersebut. Pegawai itu merasa kesal dan langsung menyuruh keluarga Porter untuk pulang. Di saat Anya minta maaf dan pulang, mereka melewati orang yang akan rehabilitas di kolam renang.
Di saat Ken disuruh ganti baju, dirinya menyentuh air itu. Tapi hal tak terduga dirinya malah tercebur ke dalam kolam renang tersebut. Di saat nyawa Ken terancam, Anya merasakan hal itu. Dan Anya akan memberitahu ayahnya. Tapi Anya yang tidak ingin ayahnya tahu kemampuannya langsung berlari dan ingin berenang di kolam renang rumah sakit tersebut. NANI?! Oi, mate! Shimin! Di sisi lain, wanita yang bersama Ken tadi mencari Ken ke segala tempat. Anya langsung mencari Ken yang tenggelam. Dan pada akhirnya Anya melihat gelembung Ken. Anya langsung berlari dan melompat ke dalam air tersebut. Anya yang sudah tidak kuat ternyata ditolong oleh ayahnya dan nyawa Anya dan Ken selamat. Semua orang di sana tidak menyadari kalau Ken tenggelam di situ. Lloyd akhirnya menjelaskan kalau emang kasus seperti itu sering terjadi yang disebut reaksi tenggelam, yang dimana orang yang tenggelam hampir tak bersuara. Makanya banyak kasus kematian seperti itu. 疲れず亡くなるケースが多い。目を離さない。 Karena telah menyelamatkan nyawa orang, akhirnya Anya diberi satu stella oleh sekolahnya. ステラを授与する。 Di situ, Damian kesal karena telah keduluan oleh Anya. Semuanya sangat senang termasuk Lloyd Forger. Berarti Anya memiliki satu stella dan juga satu Tony Trus. Hari berganti, di mana seorang pengurus organisasi memberi selamat atas putrinya mendapatkan stella. 逮捕されるようなリスクは冒せないでしょう。 Akan tetapi ada aktivitas pergerakan uang yang mencurigakan di sekitar Desmond dan memperingati Lloyd untuk tidak terlalu santai dalam menghadapi masalah ini. Karena makin cepat bertemu dengan Desmond maka itu akan semakin baik. Lloyd disuruh memberikan hadiah kepada putrinya untuk menambah motivasinya. 娘には飴でも与えてやる気を上げ Di hari bersekolah, Anya menjadi pusat perhatian karena telah mendapatkan stella. Saat Anya dipanggil Becky, dirinya tidak menyahut dan malah memberitahu Becky kalau dirinya harus memanggilnya Starlight Anya. スターライトアーニャと呼べ。 Becky berkata Anya telah menjadi terkenal dan Anya bisa mendapatkan 100 teman sekaligus. Mendengar hal itu, Anya langsung malah berpikiran kalau Damian akan mau berteman dengannya dan menyuruh Anya datang ke tempat Damian bersama orang tuanya. みんな撃ったぜアーニャさん。友達になってくれ。 Ternyata Anya salah perkiraan yang dimana Damian masih membencinya. アーニャちゃん。うい。 Orang-orang di sekelilingnya malah membicarakan Anya yang tidak-tidak. Dirinya menjadi rekor tercepat karena mendapatkan stella di kelas 1. Semuanya berpikir kalau Anya itu curang. Dan Damian berkata bahwa di akademi itu stella tidak diberikan begitu saja. よその編入試験受ければお前はうちの学校が Anya diberitahu oleh Becky kalau dirinya harus bersiap-siap untuk mendapatkan hadiah, yang dimana setiap murid yang mendapatkan prestasi atau sejenisnya biasanya diberi hadiah oleh orang tuanya. Anya berpikir hadiahnya itu malah istana dan jatah kacang selama 1 tahun. Tapi Becky berkata kalau Anya harus meminta seekor guguk peliharaan yang imut. ご褒美難しい。犬さん？ Anya pun langsung bertanya kepada Damian apakah dirinya punya guguk. Lagi dan lagi Anya malah berpikiran Anya bisa berteman dengan Damian lewat guguk itu. デズモンドさん。 Pada akhirnya saat di rumah Anya meminta dibelikan guguk peliharaan kepada ayahnya. Ayah dan ibunya memiliki pikiran kalau dirinya punya guguk Anya akan digigit. アーニャ。 もう有能な犬はいるだろう。後で Anya kaget dan langsung meminta guguk yang imut saja.
Anya, kawaii no san ga. Di sebuah ibu kota Ostania, tepatnya di kota Berlin, kita diperkenalkan kembali kepada nenek seorang informan baru dari anggota Lloyd yang memiliki kontak dengan Waise. Lloyd selalu datang ke situ karena panggilan dari nenek itu untuk memberikan misi-misi tambahan kepada Lloyd. Nenek itu sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai informan demi perdamaian dunia dan berpikir apakah suatu saat nanti orang-orang seperti mereka tidak akan dibutuhkan lagi. この生活ももう十数年来るのかね。 Lloyd telah mengerjakan misinya dengan begitu cepat dan tidak pernah ada yang gagal sedikit pun. 任務完了。 Dirinya ditanyakan rekannya soal perkembangan operasi Strike. Leon menjawabnya kalau operasi Strike berjalan dengan lancar, yang dimana misi mencari keluarga sementara telah dilakukan. Orang itu menyuruh Lloyd terus melanjutkan sandiwaranya sebagai keluarga yang normal. Setelah obrolannya cukup, Leon pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Anya dan Yor sedang membicarakan Lloyd yang jarang pulang. Yor masih berpikir kalau pekerjaan seorang dokter itu sangatlah sulit. Anya yang tahu pekerjaan asli Lloyd hanya bisa terdiam dan tersenyum. Anya kaget karena tahu dalam hati Yor telah membunuh orang. 昨日殺めた方の血の匂いが。 Dan inilah keluarga Porger yang memiliki rahasianya masing-masing. Pada malam hari, Lloyd begitu kelelahan karena dirinya menjalankan misi yang begitu banyak. Hingga saat dia akan beristirahat, ada ibu-ibu rumpi yang sedang membicarakan keluarga Lloyd. Ibu-ibu itu mengira Lloyd jarang pulang karena punya selingkuhan di belakang istrinya. 不用心だった。別に Lloyd panik karena kecurigaan sekecil apapun dia akan terancam menggagalkan misi membentuk keluarga sementara. Karena Lloyd tidak ingin keluarga palsunya terbongkar, Lloyd berniat mengajak keluarganya jalan-jalan. Lloyd yang melihat Anya sedang menggambar penguin, dirinya langsung mengajak Anya dan Yor ke akuarium. Yor menyuruhnya istirahat karena dia melihat Lloyd begitu kecapean. 僕たちの偽装結婚を続けるためには Tapi Lloyd yang tidak ingin keluarga palsunya dicurigai, dia akan memaksakannya. Lloyd sangat kecapean hingga tubuhnya juga menggigil. 休みになられた方が。 Di saat di luar, mereka bertemu dengan ibu-ibu rumpi lagi yang heran baru kali ini mereka sekeluarga keluar. Anya tahu pikiran ayahnya yang tidak ingin dicurigai. Maka dari itu, Anya langsung membangga-banggakan ayahnya karena telah mengajak dirinya pergi jalan-jalan. Di saat di perjalanan, Leon melihat tanda permintaan kontak untuknya. Karena itu, dia langsung izin kepada Yor dan Anya untuk membeli minuman. Lloyd langsung menemui nenek informan itu untuk mengetahui kenapa dirinya dipanggil. Ternyata ada misi baru lagi untuk Lloyd. Lloyd langsung menolak tanpa dia menanyakan apa misinya. Lloyd menolaknya karena sedang menjalani berkeluarga. Itu pun demi misi operasi Strike berjalan dengan lancar. 水族館潰れる。 Nenek itu memaksanya karena itu perintah langsung dari markas Waise. Namun saat nenek itu berkata misi kali ini sangat penting bagi banyak nyawa manusia, akhirnya mau tidak mau Lloyd harus menerima misi tersebut. Misi itu adalah mengambil sebuah film yang berisi metode manufaktur senjata biologis tipe baru yang diselundupkan di negara itu. Film itu dibuat semacam kapsul yang berada di sebuah tenggorokan penguin. Ternyata tempatnya itu sama seperti dirinya akan berlibur, yaitu akuarium. Anya sangat senang sekali diajak jalan-jalan ke akuarium itu. 人で。ちっこいサメ。 Lloyd sangat tertekan, akhirnya dia masih menerima misi itu juga. Tapi tiba-tiba ibu-ibu rumpi datang kembali melihat keluarga Porger. Lloyd sangat terkejut dengan ibu-ibu rumpi itu, karena dia tidak bisa bergerak bebas jika ibu-ibu itu melihatnya. Lloyd tetap tenang karena bisa saja ibu-ibu itu pergi tanpa mengikuti keluarganya. Malah kebetulan sekali Yor mengajak ibu-ibu rumpi itu untuk bareng dengan mereka. たらご一緒に回りませんか。ここで任務を片付け休日モードに戻る。 Lloyd ingat kembali kepada perkataan nenek informan yang menyegerakan Lloyd untuk menuntaskan misi itu. Karena jika film itu jatuh ke tangan teroris, bisa saja seluruh nyawa negaranya terancam. Karena ingat dengan penguin itu, akhirnya Lloyd mengajak semuanya pergi melihat penguin. オッケー。ペンギン好き。当館一押し。 Lloyd sangat kesulitan karena ada 200 ekor penguin di dalam kandang tersebut. Lloyd berpikir juga tidak mungkin bisa untuk mengeceknya satu-satu. Anya yang tahu ayahnya kesulitan, akhirnya membaca pikiran penguinnya itu. Anya sangat kesulitan membaca pikirannya, hingga ada satu penguin yang seperti tersedak. Anya ngomong kepada ayahnya kalau penguin itu sedang sakit. タラと水を飲んでは吐き出してる。
Lloyd mengira memang penguin itu mencurigakan dan Lloyd ingin segera memeriksa penguin itu. Lloyd langsung pergi beralasan kalau dia akan pergi minum ke semuanya. Lloyd menyamar sebagai petugas perawat satwa yang dimana petugas yang ia samar itu baru pertama kali kerja. Kepala petugas itu mengajaknya untuk belajar cara memberi makan penguinnya. Kepala petugas itu menyuruhnya untuk menghafal nama seluruh penguin itu sebelum memberi makan. Tapi dengan daya ingat yang kuat, Lloyd bisa mengingatnya dengan sekejap. Saat Lloyd akan mendekati penguin yang tersedak tadi, ratusan penguin menghalangi jalannya Lloyd. Dengan pengetahuan yang tinggi, Lloyd memberi makan penguin itu dengan cepat. Akhirnya jalan Lloyd tidak terhambat lagi meskipun membuat kepala petugas itu kaget. Lloyd izin kepada kepala petugasnya untuk membawa penguin itu ke perawatan. Ketika benar penguin itu adalah penguin yang dia cari, datang seorang laki-laki yang ingin mengambil penguin tersebut. Lloyd tidak mengizinkannya karena dia bukan orang berkepentingan dan juga bukan petugas. Namun orang itu memberi sebuah identitas kalau dia adalah peneliti biologi laut. Karena Lloyd seorang mata-mata, dia bisa menyadari kalau identitasnya itu palsu. Orang itu berhasil lolos dan diketahui oleh Anya. Anya membantu Lloyd dengan cara berpura-pura diculik oleh pria tersebut dan meminta tolong kepada ibunya. Wow. Dengan begitu, film berhasil diamankan. Kemudian menggali informasi dari orang yang diamankan dan misinya terselesaikan. Ibu-ibu rumpi mengira Lloyd sedang selingkuh karena tidak balik-balik. Tapi ternyata Lloyd sudah mempertimbangkan itu semua dengan cara membawa boneka penguin besar untuk Anya. Ibu-ibu rumpi itu pun salah menilainya dan terkesan kepada Lloyd yang sayang pada keluarganya. Anya sangat senang bisa mendapatkan penguin tersebut. Namun Lloyd tak mau kerja rodi lagi dan ingin libur panjang. Di sisi lain, orang yang asli saat disamar oleh Lloyd akan diangkat sebagai kepala. Namun dia yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut. Anya bermain dengan boneka-bonekanya dengan tema mata-mata. Dirinya mengenalkan penguin itu dari tempat hingga keluarganya. 今日から君はエージェントペンギンマン。ここがバスルームだ。 Saat Anya akan membuka satu kamar, Anya dimarahi oleh orang tuanya dan membuat Anya menangis. Lloyd yang takut Anya akan pergi dari rumah, langsung menenangkannya dengan cara ngomong di balik penguinnya. Dan pada akhirnya, keluarga mereka kembali aman dan operasi strike tidak terancam. Dan episode 12 ini telah berakhir di sini. Tak terasa kita sudah di ujung filmnya ya. Menurut kalian bakalan ada season selanjutnya atau bahkan episode 13 masih ada? Komen di kolom komentar ya wahai para pencinta keluarga Forger. Sebelum saya tutup videonya, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya anggap kalian sudah melakukannya. Dan selamat beraktivitas. Arigatou gozaimasu. Oke.